Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Cynthia Larayesa Satria, Elvi Syariani, Fadila Septiani, Fitria Nurul Azizah, Hanifah Fauzia Asmi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kurikulum sebagai sistem. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum sebagai a course of subject matters no master. Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum a course as a specific course of study as in school or college as on lead to a degree. Banyak orang tua, bahkan juga guru-guru, kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran. Lebih khusus, mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvi. Kepada Elvi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori kurikulum. Teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Perangkat pernyataan tersebut dirumuskan dalam bentuk definisi deskriptif atau fungsional. Suatu konstruksi fungsional, asumsi-asumsi, hipotesis, generalisasi, hukum, atau kalau konsep-konsep itu diterapkan dalam kurikulum, maka dapatlah dirumuskan tentang teori kurikulum, yaitu sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Menurut Bobbitt, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia, meskipun berbeda-beda, pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, dan apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu, ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak. Seluruh tujuan peserta, pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian teori kurikulum.
Perkembangan teori kurikulum selanjutnya dibawakan oleh Hollis Caswell dalam peranannya sebagai Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Ia mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerjaan. Maka Caswell mengembangkan kurikulum yang bersifat interaktif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sukma dan Nata mengemukakan 3 unsur dasar kurikulum, yaitu aktor, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, artifak, isi dan rancangan kurikulum, pelaksanaan, proses interaksi antara aktor yang melibatkan artifak. Dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai arti sebagai berikut. Kurikulum dalam arti sempit atau tradisional. Dalam arti sempit atau tradisional, kurikulum sebagai a course as a specific fixed course of study. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Kurikulum dalam arti luas atau modern. Kurikulum dalam pengertian ini bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, yakni sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Model-model konsep kurikulum. Konsep kurikulum akademik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum humanistik, kurikulum teknologi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa berencana tertulis. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Maurice Johnson, kurikulum prescribe or at least anticipate the result of instruction. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilakan. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk meneliti kembali apakah suatu proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum itu telah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Evaluasi kurikulum harus mencakup 3 hal, yaitu produk, efek, dan impak. Produk berupa prestasi belajar yang dicapai siswa, efek adalah perubahan perilaku dalam tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan impak adalah pengaruh kurikulum pada perkembangan lembaga, pendidikan, dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.